Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hosiana Ronoli Simbolon dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang gangguan kepribadian, kriteria gangguan kepribadian histrionik, serta bagaimana cara kita menghadapi pasien dengan gangguan kepribadian histrionik. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu gangguan kepribadian histrionik, mari kita kenali dulu apa itu kepribadian dan gangguan kepribadian. Menurut Kaplan dan Sadov, kepribadian itu adalah sebagai totalitas sifat emosional dan perilaku yang menandai kehidupan seseorang dari hari ke hari dalam kondisi yang biasanya kepribadian relatif stabil dan dapat diramalkan. Sedangkan gangguan kepribadian adalah suatu varian dari sifat karakter tersebut di luar rentang yang ditemukan pada sebagian besar orang. Jika sifat kepribadian yang tidak fleksibel dan maladaptif dapat menyebabkan gangguan fungsional yang bermakna atau penderitaan subjektif, maka dimasukkan sebagai kelas gangguan kepribadian. Orang yang mengalami gangguan kepribadian biasanya memiliki beberapa tingkah laku yang kompleks dan berbeda-beda. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan. Kedua, ketakutan yang berlebihan. Ketiga, kesedihan yang mendalam. Keempat, tingkah laku yang eksploitatif. Kelima, kemarahan yang tidak dapat dikontrol. Keenam, kalau masalah mereka tidak ditangani, hidup mereka akan dipenuhi ketidakpuasan. Gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik adalah kondisi yang membuat seseorang suka mencari perhatian dan tidak mau diabaikan. Bahkan, minat dalam percakapan mereka akan selalu membahas tentang dirinya sendiri. Seseorang yang mengalami gangguan kepribadian histrionik memiliki emosi yang tidak stabil dan berkeinginan besar untuk selalu diperhatikan. Saking inginnya, seseorang tersebut bahkan rela berperilaku tidak semestinya, supaya selalu diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Seseorang yang punya gangguan kepribadian histrionik terkadang sering mencari perhatian, tapi juga cenderung sulit mengendalikan emosinya. Mereka juga mudah mengubah mood, berpenampilan mencolok, atau berlebihan, serta sangat rentan terhadap perkataan orang lain. Mengingat adanya kondisi-kondisi tersebut, anak dengan gangguan histrionik perlu segera diberikan pengobatan agar keluhan tidak terjadi berkelanjutan dan mengganggu masa depannya. Dari penjelasan di atas tentang gangguan kepribadian histrionik, ternyata gangguan kepribadian histrionik ini juga memiliki kriteria. Ada 8 kriterianya, yakni yang pertama, kebutuhan besar untuk menjadi pusat perhatian. Yang kedua, perilaku tidak senonoh secara seksual yang tidak pantas. Yang ketiga, perubahan ekspresi emosi secara cepat. Keempat, memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain pada dirinya. Yang kelima, bicaranya sangat tidak tepat, penuh semangat, mempertahankan pendapat yang kurang memiliki detail. Yang keenam, berlebihan ekspresi emosional yang terikat, sangat mudah sugesti. Yang kedelapan, menyalahartikan hubungan sebagai lebih intim dari yang sebenarnya. Ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan kepribadian histrionik pada anak. Ada 2 cara. Yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi atau konseling, khususnya terapi perilaku kognitif, paling sering digunakan untuk mengatasi gangguan kepribadian histrionik ini. Terapi ini bekerja untuk menemukan batasan yang sesuai dan pengembangan diri untuk mengurangi perilaku yang dapat mengakibatkan hal berisiko. Dalam konseling ini, anak-anak yang terganggu akan diajak bicara dengan terapis mengenai masalah yang mereka hadapi. Terapis akan terus menggali informasi sampai si anak terbuka dengan perasaannya dan menceritakan pengalaman yang mungkin membuatnya mengalami gangguan kepribadian ini. Dengan cara tersebut, terapis bisa menentukan solusi yang paling tepat. Mungkin terapis juga akan membantu anak untuk bisa berhubungan dengan orang lain secara positif tanpa berusaha mendapatkan perhatian. Cara yang kedua adalah mengonsumsi obat-obatan. Pada kasus-kasus tertentu, obat-obatan dibutuhkan untuk menghadapi gangguan kepribadian histrionik yang dialami oleh anak. Hal ini khususnya dilakukan jika anak terlihat sudah mengalami depresi atau kecemasan berlebihan. Obat-obatan yang digunakan untuk kasus ini wajib di bawah pengawasan dokter yang ahli. Ini bertujuan agar pengobatan sepenuhnya bermanfaat untuk mengendalikan gangguan histrionik yang dialami oleh anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.